Ini ayat sering kali digunakan sebagai klaim paling favorit, khususnya oleh karangan orientalis juga misionaris, sering dipakai, ditebarkan dan memberikan kesan bahwa ada nih Islam ini agamanya tidak memberikan apa-apa, nggak memberikan manfaat, karena nanti percuma juga masuk Islam, karena ada satu ayat di Al-Quran, yaitu Quran surah 19 Maryam ayat 71 yang mengatakan semuanya pasti akan ke neraka, jadi nggak akan selamat, sehingga itu perlu juru selamat. Nah ini gambaran semacam ini, gambaran yang penting untuk kita luruskan. Tapi kita memang memahami, karena kebanyakan mereka memang tidak mengerti Al-Quran, ya, tidak membaca dengan baik, tidak memahami. Untuk itu kita ajarkan supaya mau belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, kalau dipotong-potong emang bener ayatnya seperti ini. Ayat selanjutnya ya. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Menurut para ulama, ayat ini menjelaskan bahwasanya kita nanti akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang berada di atas neraka itu. Nah, orang-orang yang tidak layak masuk surga, pendosa, orang kafir dan sebagainya, maka mereka akan jatuh ke bawah, ke neraka. Sedangkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka mereka akan mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu dan mereka sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Al-Quran surah Maryam ayat 71. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk baca ayat selanjutnya. Ayat 72. Dan kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan seterusnya. Simpel kan? Dan lebih baik Anda itu baca kitab Anda sendiri, pelajari kitab Anda sendiri, pahami ayat by ayatnya. Coba deh, buka Injil Matius pasal 7 ayat 13. Di sana dituliskan bahwa ternyata pintu surga itu sempit alias sesek. Lebih luas pintunya neraka. Nah, pahami itu ayat baik-baik. Mungkin yang mau disampaikan adalah bahwa percaya bahwa dosanya sudah ditebus itu nggak cukup. Semangat! Kata server sebelah, ayat ini kalau dibaca sama orang muslim mereka akan murtad. Mari kita bahas surat Maryam ayat 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, yaitu neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Mereka menyimpulkan dari ayat tadi kalau orang Islam itu tidak ada jaminan keselamatan untuk masuk surga. Justru semua orang Islam masuk neraka dulu. Dan bahkan ada yang mengatakan di antara mereka, makanya saya keluar Islam gara-gara ayat ini tidak ada jaminan keselamatan. Tapi kayaknya orang yang bilang gitu nggak lanjut deh bacanya, nggak baca ke ayat 72 deh. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Apa? Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Tapi kan intinya kalian tetap masuk neraka. Silahkan baca surat Az-Zumar ayat 61. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Mereka apa? Tidak disentuh oleh azab. Dan inilah konsep keadilan yang sebenarnya. Setiap orang mempertanggungjawabkan atas perbuatannya masing-masing. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Perbuatan baik sebesar biji zarrah pun itu akan dilihat oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Dan begitu pula perbuatan jahat. Tidak seperti server sebelah. Setiap orang yang beriman sudah pasti selamat, tidak akan masuk neraka. Makanya orang tadi itu sampai pindah agama karena dia bilang tidak ada keselamatan dalam Islam. Makanya pindah ke server sebelah yang ada keselamatannya. Kalau begitu konsepnya server sebelah, berarti Sambo nanti akan bertemu dengan Joshua sama-sama di surga. Pembunuh dan yang dibunuh sama-sama ketemu di surga. Berbeda dengan Islam. Islam itu tergantung dari amal perbuatannya, ketakwaannya. Semisalnya kalau Sambo itu orang Islam misalnya, maka di akhirat kelak dia akan diadili, dia akan dihisab.
perbuatan dosanya di dunia ini akan dia pertanggungjawabkan kalau dia tidak bertaubat selama di dunia, atau tidak dibalas nyawa dengan nyawa di dunia, atau mungkin dia tidak mau membayar uang tebusan atau diah kepada keluarganya dan tidak meminta maaf, dan juga tidak dimaafkan oleh keluarganya, maka di akhirat kelak dia akan mendapatkan azab di neraka atas perbuatannya dia di dunia. Makanya di ayat tadi, tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi kembali lagi kepada diri kita bertakwa atau enggak, kita berbuat baik atau enggak. Meskipun dia Islam, maka tetap diazab dulu karena dia sudah jahat di dunia, tidak langsung masuk surga gitu saja. Enak banget ya, dia sudah jahat di dunia, udah misalnya ada orang korupsi, ada orang membunuh, ada orang berzina, enak-enak di dunia, yang penting beriman, ujung-ujungnya masuk surga tanpa dicuci atau tanpa diazab dulu atau tanpa diadili sedikit pun di akhirat kelak. Gimana keadilan itu? Di dunia dia sudah zolim, sudah enak-enak di dunia, di akhirat kelak dia langsung masuk surga. Enak sekali ya jadi server sebelah. Dan terakhir teman-teman, silahkan sebarkan ayat tadi, surah Maryam ayat 71 kepada banyak orang. Kalau orang itu benar-benar jujur dari dalam hatinya dengan konsep tersebut, maka dia tidak akan terpengaruh sedikit pun. Idnillahi ta'ala. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah satu-satunya mungkin agama di dunia ini yang memberikan informasi paket komplit terkait dengan kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat nanti, surga dan neraka, serta jalan-jalan keselamatannya jika dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Salah satunya adalah surah Maryam ayat 71 ini menginformasikan tentang sebuah peristiwa akbar di hari akhir nanti, bahwa semua orang baik yang beriman maupun tidak, yang bertakwa ataupun tidak, pasti akan mendatangi neraka. Ingat ya, mendatangi neraka. Mendatangi diambil dari kata wariduha, meskipun ini memiliki beberapa aspek pengertian. Mendatangi tidak berarti harus masuk ya. Mendatangi tidak berarti pasti masuk ya. Karena di ayat ke-72 mengkhususkan ya, bahwa Allah akan menyelamatkan di antara mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa ya, dan membiarkan orang-orang yang zalim itu masuk ke dalam neraka dalam keadaan berlutut ya. Jadi ini ayat 72 sebenarnya sudah memberikan pengkhususan jaminan keselamatan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ada banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan bahwa orang yang beriman dan bertakwa haram jasad mereka dari api neraka. Mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Salah satunya adalah hadis yang berikut ini. Ini adalah salah satu hadis dialog antara Rasulullah dengan istrinya Hafsah ya. Di mana Rasulullah menyampaikan, insya Allah tidak akan masuk ke dalam neraka lagi. Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun dari orang-orang yang turut serta berbaiat di bawah pohon. Nih, Rasulullah menyampaikan keistimewaan orang-orang yang berbaiat yang kedua ya. Ada jaminan tidak masuk ke dalam neraka. Lalu kemudian Hafsah heran ya, sama seperti orang-orang Kristen ya. Kemudian menyampaikan ayat yang ke-71 dari surah Maryam. Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman ya, tidak seorang pun darimu melainkan akan mendatangi neraka ya. Maryam 71, sama seperti orang-orang Kristen yang mengangkat ayat Maryam 71 ini sebagai dalil, katanya di dalam Islam tidak ada jaminan keselamatan. Apa jawaban Rasulullah bila membacakan ayat yang ke-72? Bukankah Allah berfirman, juga telah berfirman, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi ini adalah sebuah jaminan ya, jaminan keselamatan orang-orang bertakwa dari neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab tentang tuduhan orang-orang kafir mengenai surah Maryam ayat 71. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa im minkum illa wariduha. Tidaklah dari kalian semua kecuali pasti akan masuk neraka. Sehingga orang-orang kafir mengatakan bahwa Islam ini tidak ada
tidak punya konsep keselamatan. Kenapa? Karena semuanya pasti masuk neraka. Padahal ayat selanjutnya di surah Maryam ayat 72-nya Allah dengan tegas mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Al-Hafidz Abul Fida Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam kitabnya Tafsir Qur'anil Azim menerangkan tentang ayat ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana fi baiti Hafsah. Rasulullah saat itu ada di rumahnya istri beliau yang bernama Sayyidah Hafsah. Kemudian Rasulullah mengatakan, la yadkhulun nar ahadun syahida Badran wal Hudaybiyah. Orang yang mati syahid dalam perang Badar dan Hudaybiyah tidak akan pernah masuk neraka. Kemudian Sayyidah Hafsah mengatakan kepada Rasulullah, alaihissallah yaqul, bukankah Allah sudah pernah berfirman, wa in minkum illa wariduha, bahwa tidak ada yang tidak akan masuk neraka, pasti akan mencicipi neraka. Lalu Rasulullah dengan tegas menjawab, tsumma nunajjil ladzina taqaw. Ayat 72-nya yang dibaca oleh Rasulullah. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertakwa mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah di dalam al-hadis sunnah dan mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran, tidak akan memasuki neraka. Ini diperkuat oleh hadis Rasulullah sendiri yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, bahwa ada orang-orang 70.000 yang tidak akan memasuki neraka langsung ke surga. Dan banyak hadis yang menguatkan akan hal ini. Maka dari itu kita harus banyak belajar teman-teman ya, agar tuduhan orang-orang kafir ini bisa kita jawab dengan ilmiah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.